Konferensi Bogor dihadiri oleh 5 Perdana Menteri. Konferensi Bogor diselenggarakan dari tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 1954 bertempat di Istana Bogor. Dihadiri oleh 5 Perdana Menteri negara-negara yang menginisiasi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Di antaranya adalah Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Yunu dari Birma, Myanmar, Perdana Menteri Muhammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sirjon Kotelawala dari Ceylon, Sri Lanka, dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Hari penutupan Konferensi Bogor pada tanggal 29 Desember 1954 menyepakati keputusan bersama bahwa 5 negara di antaranya Indonesia, India, Birma, Myanmar, Ceylon, Sri Lanka, dan Pakistan selaku negara sponsor untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di kota Bandung pada bulan April tahun 1955. Bandung tempo dulu dengan segala keanekaragamannya. April 1955, Bandung menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Bandung menjadi kota penghubung negara-negara Asia Afrika untuk membicarakan berbagai masalah yang meliputi kepentingan bangsa-bangsa Asia Afrika. Bung Karno memilih kota Bandung sebagai tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain masyarakatnya yang ramah, iklimnya yang sejuk, sejarah mencatat pergerakan kemerdekaan yang didengungkan oleh Bung Karno banyak dilakukan di kota Bandung. Beberapa di antaranya adalah saat Bung Karno membacakan pledoi Indonesia Menggugat di hadapan Peradilan Landrad Bandung sebagai cikal bakal politik melawan kolonialisme dan imperialisme. Dan di Bandung pula, Bung Karno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka yang berisi visi dan misi kemerdekaan Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah selain situasi politik di Bandung pada saat itu dalam kondisi yang cukup kondusif, Bandung adalah kota yang paling siap secara infrastruktur dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia pada saat itu. Bandung dipersiapkan untuk Konferensi Asia Afrika 1955. Kota Bandung bersiap-siap untuk menyambut perhelatan penting dalam sejarah dunia agar bisa memberikan kesan dan pelayanan terbaik kepada para tamu negara yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dalam kurun waktu 3 bulan, Bandung memperbaiki gedung-gedung yang akan digunakan untuk sidang-sidang selama Konferensi Asia Afrika berlangsung. Para delegasi sebagian sudah hadir sejak tanggal 16 April 1955. Di antaranya adalah Perdana Menteri Syed Ismail El Azhari dari Sudan, Menteri Luar Negeri Momolu Dukulai dari Liberia, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Chow En Lai dari RRC. Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I deeply welcome to this country. I declare the Asian African Conference open, and I pray that the blessing of God will be upon it, and that its discussions will be profitable to the peoples of Asia and Africa, and to the peoples of all nations. Bismillah. We have been in this present city of Bandung, and Bandung has been
the focal center, perhaps I might even say the capital of Asia and Africa during this period. Konferensi Asia Afrika 1955 melahirkan Dasar-Sila Bandung yang berisi 10 prinsip dan mengangkat 4 nilai utama, yaitu menghormati kedaulatan negara-negara di dunia, kesetaraan, kerjasama internasional, dan hidup berdampingan secara damai. Semangat Bandung inilah yang patut dilestarikan hingga sekarang. Untuk melestarikan Dasar-Sila Bandung, maka didirikanlah Museum Konferensi Asia Afrika pada peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-25 tahun 1980. Kita harus memelihara dan menjunjung tinggi semangat Bandung dan tetap mengobarkan apinya sebagai sumber inspirasi bagi semua usaha kita untuk masa kini dan masa mendatang. Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumaatmadja Pemrakarsa pendiri Museum KAA. Pengguntingan pita peresmian Museum Konferensi Asia Afrika oleh Ibu Tien Soeharto, penandatanganan prasasti peresmian Museum Konferensi Asia Afrika oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980. Bandung sebagai tempat berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika yang senantiasa mengobarkan semangat perdamaian untuk dunia. Dalam kurun waktu 4 dekade sejak dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang mempertemukan bangsa-bangsa kulit berwarna, saat ini Bandung mengalami banyak perubahan baik sosial culture maupun infrastruktur kota. Satu yang tidak akan pernah berubah dari Bandung dulu, saat ini, dan masa yang akan datang adalah semangat Bandung yang akan terus menyala. Berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah bagian dari upaya untuk menjaga, merawat, dan memelihara semangat Bandung yang lahir pada saat Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 agar apinya tetap menyala untuk perdamaian dunia. Tahun 2005 menjadi titik balik keberadaan Museum Konferensi Asia Afrika. Dalam 25 tahun sejak berdirinya, Museum Konferensi Asia Afrika bertransformasi menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tidak hanya fokus dan berorientasi pada aset-aset koleksi analog yang dimilikinya selama ini. Melalui digitalisasi aset koleksi, Museum KAA merespon perubahan zaman saat ini. Pun dalam keberadaannya, karakteristik museum bertransformasi menjadi terbuka untuk publik sebagai bagian dari merawat semangat perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan, revitalizing the Bandung Spirit. Lahirnya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika tahun 2011 semakin menegaskan posisi dan karakteristik Museum Konferensi Asia Afrika yang terbuka untuk publik. Museum menjadi inkubator untuk para sahabat museum dan masyarakat umum untuk belajar, menggali potensi, menjaga, dan mempromosikan nilai-nilai KAA, kemerdekaan, peaceful coexistence, dan solidaritas yang masih relevan hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya Museum KAA, maka nilai KAA dan semangat Bandung akan tetap terjaga utuh untuk saat ini dan masa yang akan datang.
2011 setelah lahirnya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, eksistensi Museum KAA semakin menguatkan karakteristiknya sebagai museum yang bersahabat yang merespon partisipatory publik dan menegaskan keberadaan museum untuk semua. Inovasi-inovasi lahir dengan adanya keterlibatan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dengan berbagai program-program unggulannya, di antaranya Bandung Historical Study Games, Night at the Museum, dan yang lainnya. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980. Museum ini adalah untuk melestarikan satu momen penting sejarah dunia yang terjadi di Kota Bandung di tahun 1955, dan melalui museum ini kita juga melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar-Sila Bandung. Sebagai salah satu aset diplomasi Indonesia, juga memiliki visi menjadi museum bertaraf internasional dengan standar pengelolaan internasional. Guna mencapai visi tersebut, Museum Konferensi Asia Afrika menjalankan misi meningkatkan pemahaman publik mengenai diplomasi Indonesia, membangkitkan solidaritas antar bangsa Asia Afrika, mendorong kerjasama antar bangsa Asia Afrika melalui people-to-people contact, menjadi sarana penelitian dan pengkajian isu Asia Afrika, dan mempromosikan predikat Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika. Kedepannya, Museum Konferensi Asia Afrika sebagai salah satu wahana diplomasi publik Kementerian Luar Negeri diharapkan semakin maju dan dengan didukung oleh pelayanan berbasis teknologi digital. Di samping itu, Museum Konferensi Asia Afrika tentunya akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. 2015 adalah gelombang kedua gerakan mahasiswa-mahasiswa 50 negara Asia Afrika yang tergabung dalam pelaksanaan Asian African Students Conference yang melahirkan final communique mengenai 6 hal penting. Selain itu, melahirkan Forum Studi Asia Afrika atau Asian African Study Forum. So the Museum of Asia Africa Conference, what is it? It's a unique place. It's one of those buildings in Indonesia that I feel is a place of sanctity, a place where decisions were made, a place where lives were restored, a place where individual lives and countries gained freedom. Museum Asia Afrika seperti ini itu root kita ya. Tadi harus kita jaga baik ya, dan saya minta dari pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain-lain yang Asia Afrika untuk jaga Museum Asia Afrika sebagai root kita. Museum Konferensi Asia Afrika atau MKAA berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.
merupakan museum bertema peristiwa sejarah, yaitu Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Alasan mengapa MKAA ini didirikan ialah karena Konferensi Asia Afrika merupakan perhelatan internasional terbesar yang dituan rumai Indonesia di kala itu dan menghasilkan satu jejak luar biasa, yaitu kebangkitan bangsa-bangsa terjajah di kawasan Asia Afrika untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Kalau boleh saya ibaratkan sebagai tonggak aktualisasi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menunjukkan eksistensi diri, berdiri di atas kaki sendiri, dan membebaskan diri dari dua kekuatan dunia pada saat itu. Dan hasil dari konferensi inilah yang kita kenal dengan Dasar Sila Bandung atau Semangat Bandung. Konferensi Asia Afrika ini kemudian menjadi embrio bagi lahirnya gerakan non-blok, gerakan bangsa-bangsa yang memiliki posisinya secara mandiri, tidak bergabung atau memihak pada kekuatan super manapun. Dan ini juga yang hingga sekarang dan juga seterusnya akan menjadi jiwa politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Maka dari itu, penting didirikan Museum Konferensi Asia Afrika ini untuk terus melestarikan nilai-nilai Dasar Sila Bandung yang tetap relevan sampai sekarang dan terus menjiwai politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dari 10 nilai di dalam Dasar Sila Bandung dapat disimpulkan dalam 4 nilai utama, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, hidup berdampingan secara damai, kesetaraan, dan kerjasama internasional. Dan sebagai sebuah museum yang melestarikan nilai-nilai tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat dunia, maka misi kami adalah mengembangkan MKAA menjadi museum bertaraf internasional dengan pengelolaan yang profesional. MKAA sebagai wadah pelestarian nilai-nilai Dasar Sila Bandung dan juga edukasi bagi masyarakat memiliki beberapa ruang publik untuk dapat dikunjungi dan dieksplorasi, seperti ruang pameran utama, ruang audiovisual, perpustakaan, serta aula atau ruang utama Gedung Merdeka. MKAA juga menerapkan konsep yang mengedepankan public participatory, di mana MKAA menjadi wadah bagi pengembangan berbagai komunitas masyarakat, mulai dari masyarakat literasi, jurnalistik, kelompok musik, dan sebagainya yang tergabung dalam komunitas sahabat MKAA. Di sini kami menyediakan ruang untuk sekretariat sahabat MKAA dan juga ruang galeri untuk tempat berlatih, berdiskusi, belajar, bersilaturahim, dan sebagainya bagi komunitas sahabat MKAA. Menjadi ruang publik yang menyenangkan adalah menjadi salah satu tujuan kami, karena jiwa MKAA tidak lepas dari masyarakat, sehingga masyarakat juga yang tentunya akan bisa ikut memajukan MKAA. Sudah cukup banyak penghargaan yang kami peroleh, seperti penghargaan Museum Menyenangkan pada tahun 2015 dan 2017, Museum Bersahabat pada tahun 2016, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia melalui inovasi Jarum Pentul Sahabat MKAA tahun 2018, serta penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2019. Dan setelah ini kami akan maju sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Merespon kondisi pandemi global saat ini, MKAA mengembangkan pelayanan berbasis digital, seperti pengembangan virtual tour museum, pelayanan kunjungan daring, online talk show melalui media sosial, dan pengembangan e-library, yang mana pelayanan berbasis digital ini dapat diikuti dan diakses oleh khalayak yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. MKAA adalah museum untuk semua. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk bersama-sama dengan MKAA melestarikan Dasar Sila Bandung agar api semangat Bandung terus berkobar. Salam museum, museum di hatiku.
Kita harus memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara kita sendiri, selalu siap membantu satu sama lain. Saya yakin bahwa dengan bekerja bersama dan tetap setia pada semangat prinsip Bandung, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif melawan COVID-19.